Rumbugi, saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Baik, sebelum masuk kepada materi inti, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan alamiah secara kuantitatif pada segi jasmaninya atau fisik dan menunjukkan kepada suatu fungsi tertentu yang baru dari organisme atau individu. Pertumbuhan biasanya berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah ukuran dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang bisa diukur dengan ukuran berat, ukuran panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolik. Contohnya, bertambahnya tinggi, bertambah berat badan, dan tambahnya kelenjar-kelenjar sel. Yang kedua adalah pengertian perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Perkembangan ini menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Contoh, sikap, perasaan, emosi, minat, cita-cita, dan kepribadian seseorang. Selanjutnya, masuk pada prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, prinsip perkembangan melibatkan perubahan, di mana tujuan perkembangan itu adalah realisasi diri atau pencapaian kemampuan bawaan. Sikap anak terhadap perubahan dipengaruhi oleh kesadaran akan perubahan tersebut. Bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku anak dan bagaimana kelompok sosial bereaksi terhadap anak ketika perubahan itu terjadi. Yang kedua, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya, karena dasar awal sangat dipengaruhi oleh proses belajar dan pengalaman. Yang ketiga adalah perkembangan merupakan hasil dari proses kematangan dan belajar. 4. Pola perkembangan dapat diramalkan. Yang kelima, pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. 6. Terdapat perbedaan individu dan perkembangan. 7. Periode pola perkembangan. 8. Pada setiap periode perkembangan terdapat harapan sosial. 9. Setiap bidang perkembangan mengandung bahaya dan potensial. 10. Kebahagiaan bervariasi pada berbagai periode perkembangan. Saya akan membahas tentang faktor pengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan yang dibagi dalam 2 bagian. Yang pertama tentang faktor hereditary konstitusional dan yang kedua faktor lingkungan. Jadi saya akan membahas satu persatu. Yang pertama tentang faktor hereditary konstitusional atau gen yang terdapat di dalam nukleus dari telur yang dibuai pada masa embrio, mempunyai sifat tersendiri pada tiap individu. Manifestasi hasil perbedaan antara gen ini dikenal sebagai hereditas. DNA yang membentuk gen mempunyai peranan penting dalam transmisi sifat-sifat herediter. Timbulnya kelainan familial, kelainan khusus tertentu, tipe tertentu dari dwarfisme adalah akibat transmisi gen yang abnormal. Haruslah diingat bahwa beberapa anak bertubuh kecil karena konstitusi genetiknya dan bukan karena gangguan endokrin atau gizi. Peranan genetik pada sifat perkembangan mental masih merupakan hal yang diperdebatkan. Memang hereditas tidak dapat
disangsikan lagi mempunyai peranan yang besar, tetapi pengaruh lingkungannya terhadap organisme tersebut tidak dapat diabaikan. Pada saat sekarang, para ahli psikologi anak berpendapat bahwa hereditas lebih banyak mempengaruhi inteligensi dibandingkan dengan lingkungan. Oke, mungkin itu tentang faktor herede konstitusional. Maka saya akan lanjut yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Dalam faktor lingkungan terdapat beberapa bagian. Yang pertama gizi, yang kedua mekanis, yang ketiga toksin kimia, yang keempat tentang radiasi, dan yang kelima tentang infeksi. Saya akan membahas satu persatu, mulai dari yang pertama tentang gizi. Gizi dengan menghilangkan vitamin tertentu dari dalam makanan binatang yang sedang hamil, warak menemukan kelainan pada anak binatang tersebut. Jenis kelainan tersebut dapat diduga sebelumnya dengan menghilangkan vitamin tertentu. Telah dibuktikan pula bahwa kurang makanan selama kehamilan dapat meningkatkan angka kelahiran mati dan kematian neonatal. Yang kedua tentang mekanis. Faktor mekanis seperti posisi fetus yang abnormal dan oligohydramnion dapat menyebabkan kelainan kongenital seperti clubfoot, micronatia, dan kaki bengkok. Kelainan ini tidak terlalu berat karena mungkin terjadi pada masa kehidupan intrauterin akhir. Jadi yang ketiga tentang toksin kimia. Toksin kimia telah lama diketahui bahwa obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kelainan seperti misalnya platoskisis, hidrosofalus, distosis kranial. Yang keempat, radiasi. Pemakaian radium dan sinar regen yang tidak mengikuti aturan dapat mengakibatkan kelainan pada fetus. Contoh kelainan yang pernah dilaporkan ialah mikrosefali, spina bifida, retardasi mental, dan deformitas anggota gerak. Selanjutnya yang kelima tentang infeksi. Infeksi virus atau bakteri lainnya yang diderita oleh ibu pada waktu hamil mudah dapat mengakibatkan kelainan pada fetus seperti katarak, bisu, tuli, mikrosefali, retardasi mental, dan kelainan kongenital jantung. Merupakan contoh infeksi yang dapat menyerang fetus intrauterin sehingga terjadi gangguan pertumbuhan fisis dan mental. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada saudari Lestari Burhanuddin. Saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan terutama untuk kami yang telah menyelesaikan tugas kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.